Silakan isi dulu buku tamunya, Bapak. Oh, gelap Pak, lampunya Pak. Gelap, Bapak, tapi kacamata Bapak belum dibuka. Oh iya. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Pak, saya mau konsultasi. Apa, Pak? Konsultasi. Apa, Bapak? Konsultasi. Maksud Bapak konsultasi, Pak? Oh, konsultasi. Ya, nanti ketemu Pak Penghulu Pak Kasmian ya. Terima kasih. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bapak. Iya Bapak. Ini anaknya Bapak. Anaknya ibunya kan, cuma sponsor. Kok bisa gitu? Itu gimana? Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya Ya. mau dilamar oleh anaknya juragan Garam. Mobilnya 5. Kaya itu. Kaya Pak. Cuma maunya itu mau dinikah siri. Lah ibunya itu sangat berharap walaupun nikah siri tapi apa itu harus dilaksanakan. Nah saya kan ya pernah dengar-dengar di media katanya nikah siri itu berbahaya. Jadi saya ya gura-gura Pak. Gura-gura atau ragu-ragu, Pak? Ragu-ragu. Begini, Bapak. Kalau Bapak pengen konsultasi terkait dengan nikah siri, ya, perlu Bapak ketahui bahwa peranata hukum perkawinan di negara kita, Indonesia ini, tidak mengenal istilah nikah siri. Oh. Ya, karena pernikahan itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Ya, prinsipnya, kalau memang anak Bapak mau dilamar sang juragan garam, saya berpesan agar pernikahan itu dilegalkan, diresmikan, dicatatkan di kantor urusan agama. Ya, Pak? Nah itu anaknya juragan Garam. Itu maunya nikah siri dulu Pak. Sudah tidak bisa nahan kan cantik paling cantik sak desa Pak. Anak saya ini. Oh, putra Bapak. Jadi mulanya jangan cepet-cepet minta nikah siri Pak. Bagaimana Pak? Gini, Pak, kalau dalam undang-undang perkawinan itu, Pak, saya pahamkan ya, bahwa di ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 2, perkawinan itu harus dicatat di, kalau umat Islam ya di kantor urusan agama. Jangan sampai Bapak malah anaknya dinikahkan siri. Ingat Pak, sekarang kita sudah punya undang-undang baru juga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan ancaman pidana bagi pernikahan siri, Pak. Apa panjenengan atau anak jenengan rela kalau dihukum atau didenda, Pak? Ya tidak Bapak. Tidak, nggih. Tidak Bapak. Anak saya ini paling cantik sak desa Iya. Pak. Karena di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 402 itu pernikahan siri ada ancaman pidananya, pidana penjara 4 tahun 6 bulan, Pak. 4 tahun 6 bulan. Iya. Atau denda dalam kategori 4. Kalau menurut ketentuan pasal 79 itu ada
adik sekarang umurnya sudah berapa tahun? 18 tahun, Pak. 18 tahun. Iya. Pak, anaknya baru 18 tahun, Pak. Ketentuan usia diperbolehkannya menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu bagi perempuan dan laki-laki harus sudah genap 19 tahun, Pak. Jadi kalau anaknya belum ya ditunda dulu. Sebab ketika usia calon kemanten itu belum genap 19 tahun, itu harus diperlukan dispensasi nikah dari pengadilan agama, Pak. Oh, tambah ruwet ya, Pak? Bukan ruwet. Pembatasan usia ini adalah bertujuan untuk mendewasakan pasangan suami istri ke depannya. Supaya nanti anak saya tidak menjadi karbon, Pak. Iya, korban maksudnya, Iya, Pak. iya, korban. Iya, Korban, ya, korban. Itu ya, Dek ya. Iya, Pak. Jadi jangan mau dinikahkan siri oleh orang tuanya. Ibunya, Pak. Ibunya. Ibunya. Ya. Kalau saya masih jadi Bapaknya ya? Bapaknya. Bukan orang tuanya ya? bapaknya, Bapaknya. sponsornya, Pak. Oh iya. Jadi kalau dengan sangat terpaksa calon suamimu itu minta untuk segera menikah, berarti langkahnya adalah harus menempuh dispensasi nikah ke pengadilan agama dulu. Jadi nanti di sana entah itu dikabulkan atau tidak oleh pengadilan, itu prosesnya ada di ranah pengadilan agama. Jadi jangan mau dinikah siri, Iya, Pak. karena kalau nikah siri dampaknya itu tidak hanya berdampak kepada ibu, dalam hal ini adalah putra bapak yang cantik sekampung ini, Iya, Pak. Betul, Pak. tapi juga memiliki efek dampak negatif kepada anak-anak panjenengan, karena hak-hak keperdataan anak, hak administrasi, pengurusan KTP, KK, akte, dan lain sebagainya bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dan tercatat menurut hukum agama dan hukum perkawinan di Indonesia, itu tidak bisa dinasabkan menjadi anak dari seorang ayah. Itu efeknya. Saya rugi, Pak. Tidak hanya rugi, karena nanti cucu panjenengan ketika sekolah atau ketika mau apa membuktikan akte kelahiran, itu nanti di sana munculnya adalah telah lahir dari seorang ibu. Jadi bapaknya tidak ikut di dalam akte kelahiran. Itu diantaranya. Jadi dampaknya banyak. Kemudian anak bapak yang cantik ini ketika mau menuntut hak-haknya sebagai istri berdasarkan proses nikahnya itu siri, itu tidak punya legalitas hukum. Jadi berpotensi untuk dilepas begitu saja. Oh, jadi korban tadi ya, Pak? Korban. Tidak karbon ya, Pak? Tidak karbon. Meskipun syarat rukun pernikahannya dahulu tercukupi menurut ketentuan hukum agama, namun harus pula dicatat di kantor urusan agama. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Terima kasih sekali, Ya, Bapak, sama-sama. atas informasi dan pemahaman. Sekarang saya tahu bahwa nikah
bapaknya kurang bagus untuk istri dan anak-anak dan nanti masa depannya juga nikah di bawah umur. Tadi anak saya baru 18 tahun Pak. Jadi nanti saya akan sampaikan ke tetangga, ke saudara bahwa kalau mau menikah harus dicatat di KUA. KUA. Saya kemarin sering di KUD Pak. Jadi, Oh gitu. terima kasih Bapak. Sama-sama. Ini Mas. Iya, wis. Iya. Iya, Pak. Makasih. Ini toh. Wis, oke. Oke.